Saya beberapa hari kemarin mendengar salah seorang ustadz mengatakan entong daek di ruqyah, entong daek di doaan, ngadoa we sorangan. Engke oge setan teh nyararingkah, sihir enggak akan kena. Itu beliau belum merasakan bagaimana menghadapi orang yang terkena gangguan jin, gangguan setan. Kalau sudah merasakan atau mengalami mungkin tidak akan berkata seperti itu. Karena kalau orang itu sudah kena, ibu-ibu, udah kena, itu tidak bisa ruqyah mandiri. Dibikin males, sholat males, baca Quran males, bagaimana mau ruqyah mandiri? Kan sholat juga sudah ruqyah mandiri ya, baca Quran sudah ruqyah mandiri, tapi dibuat malas oleh setannya, oleh jinnya dibuat malas. Berarti harus dibantu. Banyak yang datang ke saya gini ya, ada yang datang, teteh apa keluhannya? Pak Ustadz, saya tuh sholat cuman 3 kali saja. Kenapa 3 kali, kan 5 kali? Apakah ibu Syiah? Kan Syiah 3 kali ya sholatnya ya. Kalau Syiah tuh 3 kali, hanya 3 waktu. Bukan Pak Ustadz, saya bukan Syiah, tapi saya berat untuk sholat. Pokoknya mas, dalam sehari itu selalu ada bolong. Ya umumnya 2 kali bolongnya, yang 3 kali bisa. Kenapa? Karena setiap saya sholat sakit kepala, nggak tertahankan. Sakit kepala setiap sholat. Nah ini tanda-tanda sakit dari gangguan jin itu, sakitnya hanya waktu ibadah. Salah satunya gitu, hanya waktu ibadah saja sakitnya. Pas mau sholat sakit kepala. Ya udah, saya bilang ibu berdiri, coba posisi sholat. Silahkan ibu ruku, nggak mau, dia nggak mau ruku, nggak mau bilangnya, dibujuk, sok cobaan ruku, dia mau ruku, pas ruku gitu langsung muntah, udah ruku, coba sujud, wah ini sujud nggak mau, lama banget ini disuruh sujud nggak mau, pas sujud, pas kepalanya nempel di sajadah, baru nempel langsung diangkat lagi. Wah nggak kuat Pak Ustaz, seperti ada yang mukul di kepala saya katanya. Nah, ini menandakan gangguan. Jadi kalau sudah kena, dibuat malas sholat, dibuat berat. Pernah juga saya ketika pengajian di Indramayu ya, saya pengajian di Indramayu kayak begini pengajian, kemudian 15 menit lagi mau selesai, saya nanya, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ibu bertanya, ayah di sebelah sini teh ibu teh molotot we kasih kuring teh nya. Sanes ibunya sanes, tapi imam menyepertikeun. Da itu mah dina meja ya, di kursi di meja. Ibu mau nanya enggak? Langsung dia berdiri, langsung dia mukul meja. Saya enggak mau nanya, kamu sok tahu cenah. Eta ibu-ibu mustami gitu. Saya teh rada olahok gitunya. Tapi udah agak sering kayak gitu, saya enggak heran lagi. Ibu kenapa? Ibu istighfar bu, istighfar. Dia istighfar, astagfirullah. Maaf Pak Ustadz, maaf ya, itu bukan saya yang ngomong. Ibu yang ngomong tadi tuh, bukan, itu bukan saya katanya. Tapi kan casingnya dia yang ngomong ya. Gitu. Saya tanya, ibu ada masalah enggak? Ya Pak Ustadz, saya ada masalah. Saya kalau sholat, saya nggak pernah sholat Pak Ustadz. Saya nggak pernah sholat selama ini. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun saya nggak sholat. Dia bilang, ibu kenapa nggak sholat? Itu kan dosa besar. Ya saya tahu dosa besar, tapi setiap sholat saya lupa baca Al-Fatihah. Jadi setiap sholat baca Fatihah tuh blank, nggak ada. Kalau di luar sholat dia bisa baca, tapi kalau di dalam sholat dia nggak bisa baca. Aneh tuh. Nah, itu setan. Pas dibacain langsung dia guling-guling. Nah, itu yang guling-guling dari setannya. Gitu. Itulah yang namanya kesurupan. Si ibu itu nggak pernah kesurupan, tapi setiap sholat lupa bacaan Fatihah, berat untuk ibadah, nggak kesurupan. Tapi pas dibacain langsung dia kayak kesurupan. Berarti si setannya sudah ada di badannya sejak lama, tapi tidak bikin dia kesurupan. Memang kalau ada yang tidak mempercayai kesurupan jin, memang dalam medis juga ada istilahnya. Jadi memang saya juga mengakui ada kesurupan itu, ada yang medis kejiwaan ya. Di kedokteran itu ada obat pengobatannya,
Tapi yang kedua ada karena setan, gangguan jin. Jadi sebetulnya ada dua, gitu ya. Jadi kalau saya meyakini ada yang karena gangguan jin, ada yang karena kejiwaan biasa. Tapi teman-teman kita ada yang pokoknya mah kejiwaan ya, nggak ada gangguan jinnya. Padahal dalilnya tadi udah jelas. Itu ya, ibu-ibu sekalian. Setan merasuki badan kita itu bagian dari makar. Ini makar setan itu gitu ya. Masuk di badan manusia, membuat manusia itu kepribadiannya berbeda, membuat manusia itu malas ibadah, malas sholat, memiliki akhlak yang buruk. Casingnya dia orang itu, tapi di dalamnya yang mengendalikannya setan. Itu makar ya. Jadi gangguan jin ini ibu-ibu sekalian menjauhkan kita dari ibadah sebetulnya. Justru kudu diruqyah supaya tidak jauh dari ibadah. Kalau dibiarkan dia akan jauh terus dari ibadah. Ini dekat-dekat kita saja, dekat-dekat ini teh Mulyasari ya. Kalau dulu mah Cibisoro, duka sekarang Cibisoro kene teh. Mulyasari terus Ganasoli ya. Ganasoli. Di Ganasoli itu ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, Bu. Bisi ayah mau diobrolkan. Ada orang Ganasoli tapi mudah-mudahan nggak ada orangnya. Saya datang ke rumahnya karena rumahnya tuh depan masjid. Oh jadi jelas kalau depan masjid mana. Kalau ada yang adan dia nggak suka sama yang adan tuh. Ya, nggak suka sama yang adan tuh. Dicegat aya nu adan teh. Mana dek naonnya dek adannya entong balik deui ka itu. Nah, disuruh pulang lagi yang mau adan. Dia sangat benci sama orang yang mau adan. Casingnya perempuan itu, tapi di dalamnya buat ada. Wah itu pas saya ruqyah itu muntahnya banyak banget itu, sampai di emeran gitunya. Karena dia sehari-harinya di rumahnya lihat di tangga ada sosok-sosok tertentu. Wah itu gangguan semua. Dan beliau sudah minum obat penenang selama 5 tahun ya. Karena suka epilepsi gitu, epilepsi ya, kayak kesurupan gitu. Obat penenang 5 tahun, tapi nggak kunjung berhenti. Epilepsinya tetap aja. Tapi setelah diruqyah, perasaan plong, dan saya sarankan untuk berhenti mengonsumsi itu